Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pejuang KSM untuk Madrasah Ibtidaiyah mata uji IPA tahun 2023. Di video kali ini kakak akan lanjutkan membahas soal KSM MI tingkat provinsi tahun 2022 mata uji IPA. Baik, saya bahas lanjut di soal 21. Setelah penyelesaian keseluruhan rangkaian ibadah haji, rombongan jemaah haji Indonesia mulai meninggalkan Mekah menuju Madinah pada Kamis 21 Juli 2022 dengan menggunakan bus yang sudah disediakan. Bus yang digunakan tersebut memiliki rata-rata konsumsi bahan bakar 15 km per liter jika bergerak dengan kelajuan 50 km per jam dan hanya menempuh 80% dari rata-rata konsumsi bahan bakar semula jika bergerak dengan kelajuan 60 km per jam. Konsumsi bahan bakar yang diperlukan untuk menempuh Mekah Madinah sejauh 450 km jika bus bergerak dengan kelajuan konstan 60 km per jam. Berapa liter? Maksudnya itu adalah ketika bus untuk menempuh jarak 450 km dengan kecepatan 60 km itu berapa liter dia menghabiskan bensin. Nah, yang kita cari itu terlebih dahulu adalah nilai dari kecepatan 60 km per jam itu 1 liternya menghabiskan berapa kilometer. Nah, kita cari terlebih dahulu. Oke, perhatikan di soal dikatakan bahwa dengan kecepatan 50 km dia menghabiskan 1 liter itu untuk 15 km. Sementara jika kecepatannya 60 km per jam, maksudnya ya 60 km per jam. Oke, 50 km per jam. Jika dengan kecepatan 50 km per jam itu menghabiskan bensin 1 liter untuk jarak tempuh 15 km. Kalau kecepatannya 60 km per jam itu menghabiskan 1 liternya berapa jarak yang ditempuhnya untuk 1 liter dengan kecepatan 60? Maka mencari jarak adalah 80% katanya kan dari 15 kilo, berarti 0,8 kali 15 km sama dengan 12 km. 80% dari soal, karena katanya dia akan menghabiskan 80% dari 80% dari liter yang ditempuh untuk jarak sekian, dari jarak dengan kecepatan 60 km. Ketika jarak untuk 60 km udah diketahui untuk 1 liternya 12 km, maka kita gunakan perbandingan senilai untuk menentukan jarak tempuh dengan total jarak dengan liternya. Berarti 12 km untuk jarak 60 km ya. Jadi seperti karena di soal ditanyakan kalau dia dengan kecepatan 60 km dengan jarak 450 km itu menghabiskan berapa liter bensin. Berarti 12 per 450 sama dengan 1 liter per X liter. Berarti X liter inilah yang akan kita cari. Jadi kita kalikan silang aja, 12 dikali X sama dengan 450 kali 1. Jadi 450 dikali 1 sama dengan 12 X liter. Berarti X liter sama dengan 450 dibagi 12, 37,5 liter. Jadi hasilnya adalah untuk jarak tempuh 450 km dengan kecepatan 60 km per jam itu akan menghabiskan 37,5 liter bensin. Jadi jawabannya adalah 37,5. Jadi kita tuliskan di sini jawabannya adalah 37,5 liter. Atau kalau di dalam soal KSM di dalam menjawab ujian menggunakan komputer cukup diketikkan angka saja. Desimal dipisahkan koma dengan satu angka di belakang koma. Jadi nggak perlu lagi dituliskan liternya. Oke, untuk soal 22, sebuah pondok pesantren di Jawa Barat menyimpan air pada sebuah tangki penampungan air berukuran besar untuk konsumsi sehari-hari para santri.
Tangki tersebut diketahui berbentuk silinder dengan diameter 6 meter dan tingginya 3,5 meter. Apabila rata-rata konsumsi air di pondok tersebut 3 liter tiap menitnya, hitunglah berapa tangki air yang dihabiskan pondok tersebut setiap tahunnya. Anggap 1 tahun sama dengan 365 hari. Ini cara mencarinya sungguh panjang sekali dan itu pun mendekati angka. Jadi sebenarnya di dalam jawaban beberapa literatur jawaban itu dituliskan 32 tangki. Karena sebenarnya tanpa dicari pun kita sudah bisa mengestimasi bahwa untuk 1 tahun itu gak mungkin cuma 4 tangki, 8 tangki, 16 tangki, tapi makanya kita ambil adalah nilai tertinggi yaitu 32 tangki. Kalau adik-adik mau cara mencarinya, silahkan banyak jalan mencari jawaban di sini cukup banyak beredar ya. Di Google juga bisa ditemukan. Oke, untuk soal nomor 23, seberkas cahaya laser ditembakkan tegak lurus permukaan cermin sehingga cahaya dipantulkan kembali berlawanan arah dengan cahaya datang seperti gambar sini. Jika cermin diputar 30 derajat searah jarum jam, maka akan tampak seperti terlihat pada gambar sebelah. Jadi awalnya seperti ini tegak lurus, kemudian diputar 30 derajat searah jarum jam. Jadi dia berputar kayak gini. Besar sudut antara cahaya datang dengan cahaya pantul setelah cermin diputar 30 derajat adalah, katanya menurut hukum Snellius, sudut datang sama dengan sudut pantul. Sudut datang sinar itu kan 30 derajat, maka sudut sinar pantul adalah 30 derajat juga. Sedangkan sudut antara sinar datang dan sinar pantul berarti kita cukup tambahkan 30 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 60 derajat. Itu jawabannya. Kalau seandainya saya keliru, kakak adik-adik boleh tuliskan di kolom komentar jawaban yang benarnya. Oke, soal nomor 24. Ahmad merupakan salah satu jemaah haji asal Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan serangkaian ibadah haji tahun ini. Di antara salah satu rukun wajib haji adalah sa'i. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang artinya lakukanlah sa'i karena Allah mewajibkan kepada kalian untuk melakukannya. Intinya adalah kalau ketemu soal panjang seperti ini, bagian atas ini cuma permanis atau pengantar-pengantar aja. Yang ditanyakan itu cukup di bagian berapa total waktu yang ditempuh Ahmad sampai selesai mengerjakan ibadah sa'i. Berarti ditanya adalah total waktu. Ambil pada bagian di sini. Sofa dan Marwah berjarak X meter. Ketika sampai di Marwah pada putaran ketiga, ternyata waktu tempuhnya 15 menit di putaran ketiga itu. Pada putaran keempat dari Marwah menuju Sofa, karena sedikit kelelahan, Ahmad memperlambat kelajuannya menjadi 2/3 kelajuan awal sampai selesai di Marwah pada putaran ketujuh dengan asumsi kelajuannya konstan selama perjalanan. Jadi dia kan konstan selama perjalanan. Nah, berapakah total waktu yang ditempuh Ahmad sampai selesai mengerjakan ibadah sa'i? Oke, mari kita analisis langkah demi langkah ya. Katanya di putaran pertama Ahmad melakukan sa'i dari Sofa menuju Marwah, waktu tempuhnya tidak diberikan. Jadi kita tidak bisa menghitung waktu untuk putaran ini. Putaran kedua, Ahmad melakukan sa'i dari Marwah kembali ke Sofa, waktu tempuh tidak diberikan. Jadi kita juga tidak bisa menghitung waktu untuk putaran ini. Putaran ketiga, Ahmad melakukan sa'i dari Sofa menuju Marwah dan waktu tempuhnya adalah 15 menit. Yang keempat, putaran keempat, Ahmad melakukan sa'i dari Marwah kembali ke Sofa dengan kecepatan 2/3 dari kecepatan awalnya. Karena kita tidak tahu kecepatan awalnya, kita tidak dapat menghitung waktu tempuhnya secara tepat. Di putaran kelima sampai ketujuh, karena tidak ada informasi tambahan mengenai waktu atau kecepatan, kita tidak dapat menghitung waktu untuk putaran di ini. Jadi yang kita ketahui cuma ada di putaran ketiga. Berdasarkan informasi ini, kita hanya bisa mengetahui waktu tempuh Ahmad itu untuk putaran ketiga saja, yaitu 15 menit. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah 15 menit. Oke, kalau adik-adik punya jawaban lain yang sendiri, boleh ditulis di kolom komentar. Soal nomor 24 ini
total menitnya kalau memang ia menghitung total menit dari putaran 1 sampai putaran ke-7. Oke, soal 25, perhatikan tabel di bawah ini menunjukkan suhu rata-rata per jam di Madinah selama 1 tahun. Pada pelaksanaan jamaah haji tahun ini berbarengan dengan puncak musim panas yang terjadi di Madinah sehingga para jamaah haji dianjurkan untuk waspada menghadapi cuaca ekstrim, khususnya dalam menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Berdasarkan data tabel di atas, persentase rata-rata waktu panas terik atau ekstrim. Oke, waktu panas terik ini dari sini sampai di sini. Untuk bulan Agustus berarti awal Agustus dari sini mulainya sampai ke, kalau bisa kita perhatikan itu sampai dari 10 sampai hampir sampai ke 20 ya. Sampai 20 berarti itu hampir selama 20. Berarti dari 10 sampai 20. Saya pertamanya cukup ragu ya, apakah ini sampai 18 atau sampai 20. Sepertinya kalau kita lihat dari bulan Agustus itu menjelang sampai ke 20. Berarti kalau kita tetapkan itu sampai 20, berarti dari jam 10 sampai ke jam 20 itu kan terjadi sekitar 10 jam. Ini ya, 10 jam. Berarti kalau dia 10 jam, awalnya saya tetapkan itu adalah sekitar 8 jam karena sampai jam 18. Tetapi karena hampir mendekati di jam ke-20, berarti dari jam 10 sampai ke jam 20 itu kan sampai 10 jam. Mari kita tetapkan itu sebagai 10 jam. Kita ganti 10/24. Kenapa 24? Itu 24 itu adalah total satu hari sebanyak 24 jam. Berarti persentasenya adalah 10/24 sama dengan 2,4%. Itulah dia rata-rata waktu panas terik ekstrim itu sekitar 2,4% ketika memasuki awal bulan Agustus. Oke, soal nomor 26. Pengurus takmir di salah satu masjid hendak menambah sebuah lampu gantung agar penerangan di ruang utama masjid semakin terang dan merata. Bagian lampu tersambung dengan 2 utas tali yang jenis dan ukurannya sama. Agar lampu gantung tersebut terpasang dengan kokoh dan tidak memberikan beban yang cukup besar pada bagian atap masjid, maka harus diatur sedemikian rupa sehingga tegangan pada tali bisa seminimal mungkin. Dari bentuk pemasang berikut ini, manakah posisi tali yang akan menghasilkan tegangan tali paling kecil? Kalau kita lihat ya, yang akan menghasilkan tegangan tali paling kecil itu adalah yang A. Oke, soal nomor 27. Salah seorang jemaah haji mendapati bahwa ketika sebutir kurma dimasukkan ke dalam gelas yang berisi larutan terlihat melayang di bagian tengah gelasnya. Larutan pada gelas tersebut berisi campuran 5 sendok makan garam dapur dengan massa jenis 10 gram per cm kubik yang dilarutkan ke dalam 200 ml air yang memiliki massa jenis 1 gram per cm kubik. Jika 1 sendok makan setara dengan 5 ml, maka massa jenis kurma tersebut adalah, kata kunci di sini yang perlu kalian ingat adalah kata melayang. Kalau dia melayang, massa jenis benda dengan massa jenis zat cair itu harus sama. Kata kuncinya sama. Berarti kalau kita sudah menemukan massa jenis zat cair, berarti kita juga sudah menemukan massa jenis kurma karena massa jenisnya pasti sama karena benda tersebut melayang. Sekarang yang perlu kita cari tahu adalah cukup massa jenis zat cair saja, yaitu garam yang ditambah air. Oke, diketahui adalah volume garam itu 5 ml kali 5 sendok. Berarti 5 ml kali 5 sama dengan 25 ml. Kemudian setelah itu diketahui rho garam atau massa jenis garam. Oke, rho itu namanya massa jenis. Oke, massa jenis. Oke, untuk massa jenis atau rho garam sama dengan 10 gram per cm kubik. Kemudian volume air itu 200 ml di soal. Dan massa jenis air atau rho air sama dengan 1 gram per cm kubik. Nah, kan rumus massa jenis itu sama dengan massa dibagi volume.
Berarti untuk mencari massa, berarti rho dikali V, berarti rho dikali volume atau massa jenis dikali volume. Berarti massa garam sama dengan rho garam dikali volume garam. Berarti 25 mili dikali 10 sama dengan 250 gram. Sementara untuk air berarti rho air dikali volume air sama dengan 200 dikali 1 sama dengan 200 gram. Kemudian untuk menentukan massa jenis zat cair, berarti zat cair itu kan sudah bercupa campuran garam dan air. Berarti untuk massa jenis zat cair dan kurung garam ditambah air di sini kita jumlahkan aja massa garam ditambah massa air sama dengan volume garam ditambah volume air. Berarti dibagi ya, bukan disama dengan, berarti M1 tambah M2 dibagi V1 ditambah V2 sama dengan 250 tambah 200 dibagi 200 ditambah 25. Berarti 450 dibagi 225 sama dengan 2 gram per centimeter kubik. Itu adalah massa jenis zat cair. Tadi karena kondisinya melayang, berarti massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda. Benda di sini adalah kurma. Berarti massa jenis kurma adalah sama dengan massa jenis zat cair, yaitu 2 gram per centimeter kubik. Jadi cukup dijawab adalah 2. Kemudian soal nomor 28. Data kerapatan beberapa jenis benda sebagai berikut. Ada tembaga, plastik, karet, dan kayu dengan kerapatannya 8,9, 1,17, 1,34, 0,71. Kita lihat ada benda A, B, C, yaitu di kondisi air dia mengapung, di kondisi gliserol dia melayang, di sirup dia itu terbenam. Sebuah gelas ukur berisi beberapa jenis cairan seperti air, gliserol, dan sirup yang masing-masing memiliki kerapatan berbeda-beda. Jika benda-benda pada tabel di atas dimasukkan ke dalam gelas ukur tersebut, maka jenis benda A, B, C pada gambar ini berturut-turut adalah: jika di air berarti benda tersebut mengapung, berarti dia ringan ya, berarti massa jenis benda itu adalah lebih kecil dibandingkan massa jenis zat cair. Berarti kemungkinan itu adalah berarti kalau dia terlalu ringan berarti dia memiliki kerapatan yang lebih kecil, berarti itu adalah kayu. Kemudian yang B, ketika dia berada di gliserol dia akan melayang, berarti rho gliserol sama dengan rho si benda. Berarti di sini yang manakah yang mendekati dengan 1,26? Berarti karena bendanya itu melayangnya tidak terlalu di tengah tetapi lebih keringan di atas, berarti yang mendekati dari 1,26 itu adalah 1,17. Berarti benda B ini adalah plastik. Ingat ya konsep melayang apabila benda rho-nya massa jenis benda sama dengan massa jenis gliserol. Kalau dia melayangnya di tengah-tengah, tetapi karena melayangnya hampir muncul ke permukaan atau hampir dia mengapung, berarti dia hanya mendekati dengan massa jenis gliserol. Kemudian yang C, karena benda tersebut dia mengapung, karena benda C ini dia tenggelam, berarti massa jenis benda ini harus lebih tinggi atau lebih berat dibandingkan dengan massa jenis sirup. Sementara di sini sirup massa jenisnya adalah 1,38. Jika dia bendanya tenggelam, dia harus tinggi dari 1,38. Berarti itu adalah tembaga. Jadi jawabannya adalah kayu, plastik, tembaga. Kayu, plastik, tembaga. Jadi jawabannya adalah yang B. Ingat ya, adik-adik harus ingat betul konsep ini. Karena apa? Tips bagi adik-adik yang ikut ujian KSM, khususnya yang membahas soal fisika, soal tentang massa jenis benda melayang, benda mengapung, kemudian benda tenggelam, itu selalu dikeluarkan dalam setiap soal KSM, minimal ada 2. Seperti contoh ini, 27, 28 itu tentang massa jenis benda.
Konsepnya adalah jika melayang, massa jenis benda tersebut sama dengan massa jenis zat cair yang tempat dia berada, benda tersebut. Kalau dia melayang, mengapung, berarti massa jenis benda tersebut lebih kecil dibandingkan zat cair tempat dia berada. Kemudian kalau dia tenggelam, berarti massa jenis benda tersebut lebih besar dibandingkan massa jenis zat cair tempat si benda tersebut berada. Jadi itu konsepnya. Makanya nomor 28 jawabannya adalah yang B. Kemudian untuk soal 29. Mass density of planet Saturnus adalah 0,7 gram per centimeter kubik. Kalau kita jadikan dia ke dalam kilogram per meter kubik, dia nanti kita kali 1000 dengan proses yang cukup panjang nih ya, karena sentimeter kan berada ini kan massa dibanding volume ya. Berarti volumenya nanti kan menjadi dikalikan ke atas, makanya nanti dikali 1000. Karena dia menjadi ke meter kubik. Nah, jika massa planet itu adalah 5,69 kali 10 pangkat 26 kg, maka berapakah jari-jari planet Saturnus? Oke, kepadatan massa atau density itu sama dengan rumus massa jenis. Berarti rho sama dengan massa per volume. Berarti untuk mencari volume, berarti kita carikan volume sama dengan massa dibagi rho. Maka massa di sini kan tadi ada diketahui 5,69 kali 10 pangkat 26 dibagi dengan 700 massa jenisnya. Karena di sini kepadatan massa atau massa jenisnya adalah 700 kg per meter kubik. Udah kita konversi ya dari gram per centimeter kubik menjadi kilogram per meter kubik, makanya dikali 1000. Jadinya 700 kg per meter kubik. Berarti 5,69 dibagi 700 hasilnya adalah 8,13 kali 10 pangkat 23. Karena kita udah pengurangan di sini pangkatnya udah dikurangi dari awalnya kan 0,000813, makanya jadikan 8,13 dikurangi pangkatnya. Kemudian kita cari terlebih dahulu adalah volume bola. Volume bola karena Saturnus itu berbentuk bulat, maka kita cari volumenya dengan cara 4/3 kali pi kali r kuadrat, jari-jari kuadrat. Jika ditanya adalah jari-jari, berarti r saja kita mencari jari-jarinya adalah 3 dikali v dibagi 4 dikali pi di pangkat 1/3, karena dia jari-jari pangkat 3. Untuk mencari jari-jari aja dikalikan dengan pangkat 1/3. Sama dengan kita masukkan atau substitusikan semua angka 3 dikali 8,13 kali 10 pangkat 23 dibagi 4 kali 3,14. 3,14 adalah dari nilai pi 3,14 dipangkatkan 1/3. Jadi dapat hasil R-nya itu 75,9 kali 10 pangkat 6. Sebenarnya soal ini untuk tingkat MI saya rasa sangat-sangat sulit. Karena apa? Belum tentu untuk tingkat MTS saja mampu membahas soal ini, apalagi tidak bolehkannya menggunakan kalkulator. Tetapi untuk cukup adik-adik ketahui bahwa jika ketemu soal yang seperti ini, persis angkanya sama seperti ini, maka jawabannya adalah 75,9 kali 10 pangkat 6. Oke, untuk soal nomor 30 kakak bingung mencarinya, takut salah, makanya tidak dicari. Salah satu destinasi umat Islam ketika melaksanakan haji dan umroh adalah berkunjung ke Taif, sebuah kota kecil yang menjadi saksi beratnya perjuangan dan pengorbanan Rasulullah. Taif berada 100 km arah tenggara dari kota Mekah yang ditempuh 2 jam dengan perjalanan darat. Sekarang perjalanan ke Taif lebih mudah dan lebih cepat dengan adanya kereta gantung. Ini sebenarnya pengantar soal ya, soalnya sendiri pun di bawah sini. Tapi karena tidak kakak cari, silakan adik-adik lihat bentuk soalnya. Kalau bisa mencari sendiri, silahkan dicari. Oke, soal nomor 31. Dua buah resistor R1 dan R2 disusun secara seri seperti pada gambar di bawah ini. Ini ya R1, R2 disusun seri. Jika rasio R1 terhadap R2 adalah 3,
rasio itu adalah perbandingan R1 banding R2 hasilnya 3. Berarti pakai ilmu logika aja ya. Kalau dia 3 berarti bisa jadi 6 dibagi 2. R1 nilainya 6, berarti R2 nilainya 2. Maka V1 itu kan rumus mencari V sama dengan I kali R. Kita masukkan atau substitusikan nilai dari angka-angka ini. Berarti ini yang diambil ya, nilai perbanding ini. Berarti V1 sama dengan I kali R1 atau kuat arus dikali resistor 1. Resistor 1 ini kan nilainya 6, berarti 6 dikali I 6I. Sementara V2 itu kan rumusnya kuat arus dikali resistor 2. Resistor 2 di sini kan nilainya tadi 2. Berarti sama dengan 2 dikali I atau 2I. Berarti penjumlahan dari V1 tambah V2 sama dengan 6I tambah 2I sama dengan 8I. Dan pengurangan dari V1 dan V2 adalah V1 dikurang V2, 6I dikurang 2I sama dengan 4I. Maka hasilnya adalah 8I dan 4I. Atau maksudnya jika hasil penjumlahan dan pengurangan, ya kalau yang ditambahkan 8I, kalau dikurangkan 4I, kalau total semuanya 8 tambah 12 tambah 4 ya 12I. Kalau soal nomor 32, Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk dengan berpasang-pasangan sebagaimana yang terdapat dalam surat Az-Zariyat 49. Inti pertanyaannya adalah, jika sejumlah kompas disusun melingkar di sekitar magnet U yang ditutup dengan sebuah kain yang membentuk arah jarum kompas seperti yang terlihat di bawah ini, maka bentuk magnet U yang sesuai dengan arah jarum kompas seperti bola di atas adalah, ini kalau dia berbentuk U, berarti kan ini adalah, berarti yang ini yang melekat yang di ujung di sini, karena di sini adalah kutub utara, pasti di sini adalah kutub selatan yang magnet U-nya. Karena magnet itu kan dia kalau kutub berlawanan dia akan tarik menarik, jika kutubnya bersamaan atau sama, kutubnya sama, dia akan tolak menolak. Berarti karena di sini kutubnya yang melekat di sini adalah yang selatan, maka berarti di sini di magnet U-nya adalah utara. Manakah yang cocok dengan gambar ABCD ini yang sesuai dengan magnet U? Berarti U dan S. Berarti jawabannya yang B. Soal nomor 33. Inti pertanyaannya adalah, dua buah kaca yaitu kaca A dan B masing-masing memiliki ukuran dan terbuat dari bahan yang sama diletakkan saling tegak satu sama lain. Jika sebuah bola diletakkan di antara kedua kaca tersebut seperti pada gambar di bawah ini, maka jumlah bayangan yang dibentuk oleh kedua kaca tersebut adalah, karena tidak tahu jarak, tidak tahu kacanya kaca apa, makanya saya tidak bisa menjawabnya berapa jumlah yang dibentuknya. Soal ke-34. Musim haji tahun 2022 bersama dengan puncak musim panas di Arab Saudi. Suhu pada siang hari bisa mencapai 45 derajat. Agar tidak kepanasan, para jemaah dianjurkan untuk menggunakan alas kaki agar tidak kepanasan. Kata kuncinya adalah agar tidak kepanasan. Dan bahkan bisa melepuh kalau kita nggak menggunakan alas kaki. Nah, alas kaki yang terbuat dari bahan tertentu yang memiliki sifat. Para jemaah membutuhkan alas kaki yang terbuat dari bahan tertentu yang sifatnya apa? Berarti kita untuk meredam panas dong ya. Kalau kita menggunakan peredam panas atau alas kaki kita itu harus terbuat dari material yang konduktivitas termalnya rendah. Artinya dia tidak mampu mengantarkan panas. Berarti dia nggak bisa juga menyerap panas. Berarti ketika kita memakai sendal atau memakai alas kaki, dia tidak bisa menyerap atau melewatkan panas ke sendal tersebut. Berarti dia harus memiliki konduktivitas termal rendah dan resistivitas termal tinggi. Artinya dia bersifat isolator. Dia tidak mampu mengantarkan panas. Kemampuan dia untuk tidak bisa mengantarkan panas itu harus tinggi. Maka jawabannya adalah yang C, resistivitas termal tinggi. Kemudian soal nomor 35, soal 35 juga kakak skip. Soalnya seperti ini, seorang jemaah haji atau umroh yang sedang uzur atau keterbatasan ketika hendak melakukan tawaf bisa menggunakan skuter listrik.
Skuter listrik dapat melaju 21 km per jam dengan bisa menempuh 2,2 km satu kali putaran. Percepatan radial selama tawaf itu berapa? Itu maksud pertanyaannya. Silahkan dicari. Kemudian soal 36, sebongkah es dimasukkan ke dalam gelas yang sudah terisi air, suhunya 27 derajat Celcius. Setelah beberapa saat didiamkan, terjadi fenomena munculnya titik-titik tetes air. Ini dalam fisika namanya kondensasi pada permukaan luar gelas tersebut seperti terlihat pada gambar. Oke, ini namanya kondensasi. Fenomena tersebut disebut kondensasi. Apa yang terjadi? Terjadi karena adanya perbedaan suhu. Suhu di gelas itu lebih rendah dibandingkan suhu udara bagian luar gelas. Maka jawabannya adalah D. Oke, soal nomor 37. Ketika salah satu jemaah umroh berwisata mengunjungi kebun kurma, dia melihat sebutir kurma terjatuh dari pohonnya setinggi 3 meter. Itu berarti adalah nilai H. Jika massa sebutir kurma adalah 1 gram, maka energi kinetik kurma tersebut ketika tepat akan sampai di permukaan tanah itu berapa? Jadi kalau masanya 1 gram itu sama dengan 0,001 kg karena dia dibagi 1000. Dari gram ke kilogram dibagi 1000. Kita gunakan terlebih dahulu adalah rumus persamaan energi kinetik sama dengan energi potensial. Setengah energi kinetik rumusnya adalah setengah dikali massa kali kecepatan kuadrat. Sama dengan rumus energi potensial yaitu massa dikali gravitasi dikali dengan ketinggian. Kita persamakan rumusnya, massa bisa kita coret karena dia sama massanya ya. Berarti tinggal V kuadrat sama dengan 2 dikali G kali H. Berarti untuk mencari kecepatan saja diakarkan lah, untuk hilangkan kuadratnya kita akarkan. 2 dikali G dikali H. 2 dikali gravitasi yaitu nilainya 10. Dikali dengan ketinggian yaitu 3 sama dengan 60. Jadi akar 60 sama dengan 7,75. Ini adalah nilai kecepatan. Maka untuk energi kinetiknya berapa? Kita masukkan ke dalam rumus energi kinetik. Setengah kali massa dikali dengan kecepatan dikuadratkan. Jadi setengah dikali 0,001 kg dikali 7,75. Maka hasilnya adalah 0,03 Joule. Maka desimal dipisahkan koma dengan 2 angka di belakang koma. Tulis saja langsung 0,03. Tak perlu lagi ditulis joule-nya, cukup angkanya saja. Oke, soal nomor 38 pertanyaannya adalah energi terbarukan. Yang mana? Tokat mujadadah. Artinya energi terbarukan, energi yang bisa diperbarui. A. Syamsiyah itu berarti surya ya. Kemudian bahan bakar minyak atau BBM, yang C itu arang, yang D itu gas alam. Jadi yang bisa diperbarui itu adalah tenaga surya, matahari. Jadi jawabannya adalah yang A. Syamsiyah itu artinya syams, artinya matahari. Oke, nomor 39. Bisa kalian lihat di sini ya, kalau soal tentang massa jenis itu hampir selalu dikeluarkan di dalam setiap soal IPA, baik MTS maupun di MI. Jadi jangan bosan-bosan untuk selalu membahas soal-soal yang berkaitan dengan massa jenis. Kita lihat soal ke-39. Azian merupakan salah satu santri di pondok pesantren mendapatkan tugas setiap pagi untuk mengisi bak kamar mandi dari sebuah sumur yang lokasinya tak jauh dari kamar mandi tersebut. Inti pertanyaannya adalah air dengan ember volumenya 10 liter, berarti volume ember sama dengan 10 liter sama dengan 0,01 meter kubik. Massanya 2000 gram. Jika massa tali diabaikan, maka gaya tarik minimal yang diperlukan Zayan untuk mengangkat ember tersebut adalah dengan massa jenis air 1000 kg. Berarti diketahui massa jenis air 1000 kg. Gravitasi yaitu 10 meter per second kuadrat. Kita cari aja rumus massa sama dengan Rho sama dengan massa per volume. Berarti massa adalah Rho dikali volume. Rho di sini adalah 1000, volumenya yaitu 0,01 meter kubik. Berarti 1000 dikali 0,01 sama dengan 10 kg. Jadi gaya tarik itu rumusnya adalah karena dia massa tali diabaikan, jadi kita cukup menggunakan gaya tarik sama dengan massa dikali gravitasi.
Massa udah diketahui nilainya tadi 10. Kemudian kita kali dengan gravitasi juga 10. Berarti 10 dikali 10 sama dengan 100 Newton. Jadi jawabannya adalah 100. Baik, soal nomor 40. Tahun baru Hijriah 1 Muharram 1444 Hijriah bertepatan dengan 30 Juli 2022 pada sistem kalender Masehi. Kalau kalender Hijriah adalah sistem kalender yang digunakan umat muslim untuk menentukan hari-hari raya keagamaan Islam dan tanggal untuk ibadah dalam agama Islam yang tepat, seperti periode puasa bulan Ramadan dan waktu yang tepat untuk ibadah haji ke Mekah. Perhitungan kalender Hijriah didasarkan pada revolusi bulan terhadap bumi selama 29,5 hari. Kalau yang B, revolusi bumi terhadap matahari, ini namanya berotasi ya, selama 364,25 hari. Tidak. Ini namanya Masehi. Penghitungan di Masehi ia berdasarkan revolusi bumi terhadap matahari, tapi 365 hari atau 366 hari biasanya. Kalau yang C, revolusi bulan terhadap matahari, iya. Tapi untuk selama setahun itu tidak 366 hari. Karena penghitungan revolusi di Hijriah itu cuma 29 hari, maka tidak sampai 366 hari. Kalau yang D, revolusi bumi terhadap matahari, ini namanya sama dengan rotasi, ini adalah penghitungan di Masehi. Tapi salah juga, dia tidak 356 tapi 365 atau 366. Makanya yang tepat jawabannya adalah yang A. Kalau dia kalender Hijriah itu revolusi bulan terhadap bumi, harinya 29,5 hari, atau revolusi bulan terhadap matahari dengan total 356 atau 355 hari. Dia jumlah harinya setahun itu beda dengan di Masehi. Jadi ingat ya, itu dia kalender Hijriah. Kalau penghitungan kalender Masehi, yaitu revolusi bumi terhadap matahari selama 1 tahun itu yaitu 366 hari atau 365 hari. Itu bedanya. Oke, itu dia 40 soal di bagian kedua pembahasan soal KSM IPA MI yang provinsi tahun 2022 kemarin. Semoga soal ini masuk di soal KSM adik-adik yang akan berlaga di hari Senin ya. Oke, tips dari kakak untuk memperdalam soal-soal yang sifatnya fisika ini yang ada 20 soal, yang sering dilihat itu setelah kakak teliti semuanya dari soal tahun 2021, 2022, 2020, soal tentang massa jenis dibolak-balikkan sering masuk, selalu dimasukkan tentang massa jenis, benda tenggelam, benda mengapung, benda melayang, kemudian pegas, katrol, percepatan, gaya tarik, antar tegangan tali, itu sering dimasukkan. Jadi saran kakak perbanyak latihan yang materinya tentang massa jenis benda. Baik adik-adik, itu sekian pembahasan dari kakak. Semoga kalian semua tetap semangat mengikuti ujian KSM untuk tanggal Senin besok ya. Semoga kalian dimudahkan dalam menjawab soal ujian, dibukakan ilmu pikiran yang terang dan dimudahkan dan dilancarkan dalam menjawab soal-soalnya. Sebelum kakak tutup pembahasan ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.